2 tahun lalu, di pinggiran kota Malang yang berselimut gerimis, berdiri Kos Purnama. Bangunan sederhana ini ramai dikunjungi mahasiswa karena jaraknya dekat dengan kampus. Namun di malam pertama itu, ketenangan kos berubah menjadi mimpi buruk. Arya, mahasiswa jurusan sejarah, baru saja menyelesaikan rapat kecil di kamarnya bersama sahabatnya. Udara dingin malam menggantung dari celah jendela yang tak tertutup rapat. Lampu kamar redup, kaca jendela berembun tanda hujan yang baru reda. Di lorong terdengar pelan suara penyihir digerus waktu. Arya tersenyum lelah, indah gini aja. Besok paginya kita pasang buku-buku itu di rak. Aku masih harus review materi tugas. Indah menyeka keringat. Ia santai. Baru datang, ayo kita rapikan sebelum tidur. Seketika, keduanya kaget saat lampu mati sendiri. Hanya beberapa detik gelap gulita, lalu menyala lagi. Nurani berbisik bahwa sesuatu tak beres. Saat itulah terdengar langkah kaki berat di lantai atas. Bunyi berderet melintas perlahan di atas kepala mereka. Tidak ada suara percakapan, hanya ritme tangga yang samar. Lampu ruang tamu terguncang, kursi kayu berderik pelan. Orang lain di kos juga mendengar hal sama. Indah, nada cemas. Lantai 2. Kedengeran kayak ada orang jalan. Buset seram, siapa pulang malam gitu? Arya bercanda gugup, ada satpam gak sih di sana? Melihat pintu. Kok pintu kamar gue kebuka? Padahal tadi sudah aku kunci. Pintu terbuka perlahan dari kunci mati. Kamar itu kosong, sendirian. Keringat dingin membasahi punggung Arya saat ia menatap sosok samar di ambang pintu. Sesosok tua kurus muncul di ambang pintu kamar. Tubuhnya dibalut kain putih lusuh, tanpa baju di bagian atas. Kulitnya pucat serupa arang, giginya terperangkap senyum sinis. Mata setan itu merah, kosong tanpa nyawa. Ia hanya menatap Arya dalam diam mengerikan. Arya menjerit, "Kamu siapa? Apa maumu? Jangan datang ke sini." Sosok itu tak menjawab, hanya menunjuk ke arah kasur dengan jari panjang menyeramkan. Seketika, lampu menyala terang dan hantu itu lenyap. Ruangan kembali normal, tapi tubuh Arya kini gemetar hebat. Wajah Arya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Indah yang berada di sampingnya terkejut bukan main. Keduanya saling pandang, jantung berdebar ke ubun-ubun. Baru beberapa menit dibangun suasana santai, kini berubah penuh ketakutan. Arya terisak, ada apa tadi? Aku ngeliat orang itu, bertelanjang dada, kulitnya gila, serem. Indah menggigil. Iya, lampu padam tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Aku dengar juga ada suara, entahlah apa itu. Keduanya tiba-tiba berlari keluar kamar dengan panik, menjerit memanggil orang kos lain. Semua mahasiswa sekamar berhimpit di ruang tamu. Bu Asti berlari keluar dari dapur. Apa-apaan kalian? Kok berisik? Arya gugup. Bu, ada yang aneh barusan. Lampu mati nyala sendiri di kamar. Lalu ada suara langkah di atas. Terus ada sosok aneh di pintu kamarku. Bu Asti takjub, segera tenangkan. Ayo duduk, jangan panik. Itulah kenapa saya siapkan air wangi sirih dan sedikit doa. Kita ngobrol dulu. Bau harum daun sirih dan kemenyan menguar ketika Bu Asti mengajak Arya dan Indah duduk. Ia mengambil beberapa batang daun sirih lalu membacakan pelan beberapa potongan ayat suci, melemparkannya ke udara berkeliling. Dalam keheningan setelahnya, suasana perlahan tenang. Semua menarik napas dalam-dalam.
Indah masih sesak, tapi sudah mulai terkontrol. Ketegangan yang semula membara sedikit mereda. Rina mengintip dari depan. "Ada apa kalian semua? Kenapa berkerumun?" "Sandi, kami dengar teriakan." "Dik, serem banget." "Riko, ada apa sih? Kita kira cuma angin. Ternyata, aduh, kalian kenapa kayak melihat hantu?" Indah menangis pelan. "Iya, gila, tadi lampunya mati mendadak. Lalu ada sosok nenek gedek di pintu." Para mahasiswa sekos yang sedang bersenda tawa kini tercengang mendengar cerita Arya dan Indah. Detik berganti menit, mereka saling berbagi rasa takut yang sama. Sesuatu tak beres di kos Purnama. Bu Asti dan Pak Hasan mengangguk prihatin. Mereka berjanji malam itu untuk berjaga. Begitu lampu malam padam, satu orang akan duduk berjaga, sisanya tidur berkelompok. Doa didengungkan bersama dengan wibawa. Tak ada yang mau tidur sendirian mulai saat itu. Keesokan harinya, udara Malang pagi cerah tak banyak meredam kegelisahan mereka. Meski kelelahan tidur malam sebelumnya, wajah murung tetap menutupi saat sarapan. Semua sepakat malam itu harus serius. Indah duduk termenung, tangan menggenggam motif kain kafan hijau yang ditemukan semalam. Lalu, ia memecahkan keheningan. "Indah, pelan. Dengar, tadi pagi pas bangun, kenapa di pergelangan tanganku ada memar ungu? Gua ingat semalam gak ngobek apa-apa. Ini memar kayak digigit cemara." Arya, "Heran, gua juga nemu memar di pundak. Tangan lecet tanpa luka. Serem. Seolah sentuhan makhluk itu nyata." Rina, "Ambil tasbih. Lihat, ini." Aku terus bawa tasbih kemana-mana. Ya Allah, ayat apa lagi yang harus kita baca? Jantung semua berdegup saat Indah menunjuk memar itu. Pak Hasan menelan ludah, mengesampingkan piring nasi. Malam sebelumnya begitu nyata, hingga sekarang masih membekas luka di tubuh mereka. Mereka berkumpul sore harinya menghadap Pak Hasan. Pemuda itu memohon bantuan mereka, bulat tekad untuk menuntaskan rasa takut. Banyak ide mencuat. "Arya, tegas, kita harus buktikan. Nggak boleh main hilang percuma. Besok malam kita pasang kamera atau telepon aktif merekam kejadian." Rina mengangguk antusias. Ia mengambil tripod kecil dan kamera digital. Riko mengeluarkan powerbank untuk penerangan tambahan. Sandi menyiapkan peralatan, bahkan membeli radio tua untuk menangkap suara aneh. Malam menjelang, mereka membagi tugas. Indah, yang paling lemah gemetar, dipisah untuk ditemani yang lain berjaga. Setiap selesai 2 jam, bergiliran. Doa dibacakan bergema, lantunan ayat kursi padu rekaman radio terdengar di kamar. Sekitar pukul 23, Indah berjalan ke dapur kos untuk mengambil teh hangat. Angin malam menerpa dari jendela dapur yang tertutup agak renggang. Lampu atas kepala kejap-kedip. Ketika ia menyentuh gelas, suhu ruangan mendadak anjlok. Indah gemetar, berbisik, "Astaga, tiba-tiba dingin sekali di sini." Indah menoleh, berharap jendela terbuka. Tapi semua tertutup rapat. Matanya melirik ke sudut dapur. Bayangan lamat-lamat anak kecil berkain putih terlihat mondar-mandir. Tanpa berpakaian, tertawa nyaring. Seketika bayangan itu lenyap. Indah berteriak, lari ke kamar. "Teman, ada apa tadi di dapur?" Aku dengar tawa anak kecil. Arya dan Riko menyambar Indah di pintu. Berkeringat dingin, Indah memaparkan kejadian. Wajah mereka semakin pucat. Mereka tahu, malam ini benar-benar berjalan liar.
Suasana mencekam. Di kamar lain, Mahdi mengawasi lorong dengan senter. Tiba-tiba terdengar bunyi besi bergesekan. Obeng jatuh perlahan di ujung tangga. Sandi juga berteriak histeris saat pintu kamarnya terbuka sendiri. Padahal tadi sudah dia kunci ganda. Semua gemetar tak keruan. Rina, ketakutan sambil mengusap tangan indah. Kita harus lanjutkan eksperimen besok. Malam ini kira-kira apa lagi yang bakal muncul? Aku ngeri banget. Semangat solidaritas tumbuh. Mereka saling menjaga, membaca Quran bergantian. Meski berdenyut ketakutan, tak satu pun berani lari. Solid, dan sedikit demi sedikit berani meringis bersama-sama. Keesokan malam, rasa penasaran dan keisengan memuncak. Mereka memasang kamera di koridor lantai 2, memotret ruangan dengan seember air suci. Lampu dimatikan, hanya layar monitor hidup menyala. Kesunyian terasa berat, angin malam makin meradang di selubung malam. Sekitar pukul 2.15 pagi, layar kamera merekam sebuah siluet putih berkelebat menuruni tangga koridor. 2 meter panjang kain putih membentang seperti sayap. Bulu kuduk berdiri saat bayangan itu mencondongkan badan. 2 mata gelap menatap tajam lurus ke kamera. Sekejap suara lirih menyeruak. "Bersihkan!" Sandi berbisik keras. Astaga, itu pocong. Muncul dari rekaman. Riko gemetar sambil mencubit lengan Sandi. Dia baca doa. "Gak usah panik. Lagu itu kayak surah penolak bala. Kita harus tenang." Jantung mereka tercekat. Saat lampu flash dari kamera menyala tiba-tiba, bayangan di koridor berpindah cepat ke pintu. Pintu kamar Rina bergetar pelan seolah ada tangan mendorong. Mendebarkan, hidupnya kamera baru ketahuan. Hanya gelap pekat di kamar kosong, terdengar suara desahan panjang lembut. Kontak penghuni lainnya berdesir, "Tangkap lagi." Namun layar sudah mati sendiri. Begitu fajar merekah, mereka bersama menyalakan ulang kamera. Hanya terdengar hujan dan debur ombak hati. Rekaman berdetik-detik tak jauh berisi jeritan senyap. Di layar, sekali lagi tertulis samar, "Bersihkan." Rina menguap cemas. "Ya Allah, makhluk apa ini?" Suaranya bilang, "Bersihkan." Terus, pesannya apa ya? Bersihin apa? Mereka saling menatap kosong. Rasa lega dan gugup tercekik. Bukti sudah ada, tapi makhluk itu jelas memperingatkan sesuatu. Semua sepakat, malam itu cukup. Mereka menurunkan alat perekam, memutuskan tidur bergantian. Semenit kedua lelap, tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari ujung gang. Lirih, rapuh, seolah ada anak kecil menguap tangis di balik pojok. Dingin menusuk hingga tulang, cahaya lampu kayak tenggor. "Arya," berbisik ketakutan, "luhur ada suara tangis wanita di ujung koridor itu. Lo dengar?" Diterobos tubuh mereka. Satu persatu berjingkat dengan pelan menuju sumber suara. Di pojokan lorong mereka menemukan gambaran mengerikan. Siluet perempuan tua membawa rambut kusut panjang sampai dada. Matanya merah mengganas. Mulutnya bergumam lirih memanggil-manggil. Dia seolah menjerit meminta sesuatu. Sandi gemetar. "Itu kuntilanak. Guys, jangan dilihatin." Semua gemetar seketika. Lampu redup mejeng memantulkan bayangan baju putih yang terentang. Sekilas laki-laki lain mendorong Rina jatuh mundur. Namun sosok hantu lenyap begitu cepat. Hanya pintu terbanting, membuat ruangan syok. Rina merangkak ke jendela teras. Ia menatap ke lorong lagi. Tepat di bawah, bayangan pucat melintasi berbisik ke arahnya, tapi menghilang.
Angin malam berhembus kencang, jeritan putus asa seakan terbawa hujan. Indah, tekun berdoa, Tuhan lindungilah kami, semoga tak ada yang lebih parah. Detik-detik itu membekukan waktu. Semua saling berpandang, takut malu untuk bergumam. Akhirnya Arya mengangkat suara. Suaranya parau dari takut. Arya, oke. Besok siang kita diskusi, teman-teman. Ini sudah di luar nalar. Kalau perlu kita panggil ahlinya. Kata-kata Arya belum selesai saat pukul dinding ruang tamu bergoyang samar. Mereka yakin di kamar lain pun tidur tak lelap. Malam ketiga ini menunjukkan hantu ternyata semakin agresif mencari duka. Malam keempat, ketakutan semakin parah. Arya dan Rina berinisiatif tetap melakukan pemantauan jarak jauh. Mereka melakukan video call walau satu atap, memastikan ada yang jaga di kedua ujung kos. Lampu hanya seperlunya, kursi bersandar ke dinding. Arya berbisik di telepon. Rina, kamu siap? Aku baru ingat mati listrik tadi sesaat. Lampu ruangan kita redup banget. Rina melihat layar gembok. Iya, ambil posisi di belakang aja. Aku siapkan kamera dan rek. Jangan diganggu. Belum selesai instruksi Rina, layar telepon Arya menampilkan sudut lorong kosong. Tiba-tiba bayangan pocong melintas di belakang Arya, berjongkok di lantai. Ia memalingkan wajah ke kamera, sepasang mata mati menatap tajam Arya. Rina bersujud, tak berani memandang. Sementara itu di ruangan Arya, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Napas Arya memburu, mau menangis dan menjerit sekaligus. Arya teriak pelan. Indah, dia di sini. Pocongnya di layar video ini. Dia muncul. Layar Arya dipecah oleh teriakan teman yang dihubunginya di menit terakhir. Di layar lain terdengar suara teman. Teman bingung, kok di panggilan video ini muka kamu jadi pocong? Apaan sih? Seketika, layar video lain terputus. Di kamar Arya, bayangan pocong itu melompat ke bahu Arya, menatap dari jarak dekat dengan wajah berkain putih, mengelap wajahnya yang lenyap. Arya sempat memejamkan mata karena teriakan. Saat ia membuka kembali matanya, lilin di mejanya baru padam. Indah menggedor pintu. Bang, ayo keluar. Kita panggil Pak Hasan. Tiba-tiba lampu kamar Arya mati total. Kasur tempat terbangun Arya kini kosong. Hanya cawan minyak wangian di meja yang tumpah, merembes menyisakan aroma amis. Dalam keheningan saat lampu menyala lagi, hanya kursi kayu terpinggir di tepi ranjang yang tersisa, perlahan bergoyang sendiri. Tak ada yang berani berbisik. Pagi mencekam. Saat fajar menyelinap di balik genteng kos, sekam-sekam ketakutan masih melekat. Pagi cerah tak membawa kedamaian. Cahaya matahari pertama menyibak debu di lantai ruang tamu. Wajah-wajah matanya sembab dan pucat. Arya, Rina, Indah, Riko, dan Sandi duduk lingkar di ruang tamu, berdampingan. Radio tua menggumam perlahan. Suasana dibuat serupa doa bersama. Pak Hasan, lelah? Bagaimana kalian semua? Indah, masih gemetar? Memar masih ada di pergelangan tanganku. Pak, kok bisa ada bekas cakaran? Bu Asti menghampiri dengan cangkir teh hangat. Ia memberi hangat lembut ke tangan Indah yang memar itu. Tubuh mereka semua lemas, namun tekad harus kuat. Pak Hasan, serius? Semua yang terjadi, kamu alami berturut-turut. Sudah aku panggil Ustadz, nanti dia datang. Jangan takut, kita hadapi sama-sama. Keteguhan Pak Hasan menanamkan sedikit keberanian. Namun saat itulah, anak laki-laki kecil mereka,
Ari, anak Pak Hasan, berlari masuk dari luar. Ari, penasaran? Kenapa tegang begini? Kalian main tebak-tebakan. Indah, bukan, Mas. Kita lagi ngumpul karena kejadian aneh kemarin. Ari, cemberut. Wah, sok-sok horor nih. Sama aja bohong pasti. Masa sampai begini? Tiba-tiba, udara mendadak membeku. Ternyata sepasang tangan dingin mencengkeram pundak Ari. Ia menjerit lirih kesakitan. Ari, gemetar, pucat, dingin. Aku gagak kebaluk, jatuh pingsan. Bu Asti dan teman-teman terkejut, segera menolong. Ari terlentang. Setelah kejadian itu, semua yakin ada kekuatan yang benar-benar menguji. Mereka berdoa bersama di ruang tamu. Satu koridor diajarkan kepada setiap orang untuk berbisik dan membacakan ayat Yasin. Hangatnya doa mengalir menghantarkan rasa takut perlahan pergi. Namun semua sadar, ini belum berakhir. Suara bisikan angin tetap menggema, berjanji cerita misteri ini belum selesai. Keteguhan mereka diuji, siap menghadapi apapun yang bakal muncul. Kos Purnama masih bergelut di kegelapan malam. Malam itu, sunyi kembali menyelimuti Kos Purnama. Mereka bergerak perlahan menyusuri lorong gelap dengan senter yang gemerlap. Tiba-tiba, lampu padam total menyelimuti ruang dalam kegelapan pekat. Terdengar dentuman keras saat pintu kayu tertutup sendiri. Jantung mereka berdegup kencang saat langkah kaki ringan terdengar di ujung lorong, lalu menghilang tanpa jejak. Bisikan lirih memecah keheningan, memanggil satu persatu nama penghuni Kos Purnama. Senter mereka menyorot sebuah pintu tua yang selama ini terkunci. Ketika dibuka, kamar tersembunyi itu terungkap. Seorang di antara mereka membuka pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kamar tua ditemukan sebuah buku harian usang. Halaman terakhirnya menyingkap rahasia kelam. Kos Purnama dulunya milik seorang wanita bernama Purnama yang tewas mengenaskan. Tertulis bahwa arwahnya mengutuk bangunan ini dan belum tenang hingga kini. Malam setelah mereka menemukan kamar tersembunyi, rasa penasaran berubah menjadi tekad. Kamera yang sempat merekam, bisikan, dan memori memar yang menghantui tubuh mereka tidak boleh dibiarkan hanya menjadi cerita. Mereka harus tahu siapa Purnama dan kenapa arwahnya belum tenang. Arya, Rina, Indah, Riko, Sandi, dan beberapa penghuni lain berkumpul di ruang tamu malam itu. Di meja, buku harian usang terbingkai lampu senter yang bergetar. Arya mengetuk halaman buku dengan jari gemetar. Buku ini isinya jejak hidup seseorang. Lihat tanggalnya, puluhan tahun lalu. Rina mencubit bibir, berbisik, bacain yang terakhir. Kita harus tahu apa yang dia tulis sebelum dia mati. Rina membuka halaman terakhir. Tulisan miring berlumur tinta pudar menceritakan Purnama, seorang wanita yang dulu mengelola tempat ini ketika masih dusun kecil. Ia menulis tentang anak-anak yang sering datang, tentang doa yang dilantunkan setiap sore, tentang suara-suara malam yang semakin sering. Lalu, ada catatan gelap tentang pertengkaran dengan tetangga, tuduhan sihir, dan bisikan orang-orang yang takut. Tulisan di buku dibacakan oleh Rina, nada gemetar. Mereka bilang aku membawa sial. Mereka ingin aku pergi. Aku tidak tahu apa salahku. Kalau suatu saat aku hilang, jaga anak-anak itu. Jangan biarkan mereka menggali tanah di belakang rumah. Di bawah pondasi, ada sesuatu yang tak seharusnya diganggu. Indah tertegun, lihat kata-kata ini. Jangan biarkan mereka menggali tanah di belakang rumah. Apa maksudnya?
Tiba-tiba Riko menunjuk ke bagian samping rumah kos, area kecil yang selama ini ditutupi semak, tempat para penghuni dulu membuang barang bekas. Mereka sama-sama menatap satu sama lain. Rasa penasaran berubah cepat menjadi kepastian. Besok pagi, mereka menggali. Saat fajar tipis, 6 orang itu berkumpul. Sekop, sarung tangan, kantong plastik, alat perekam. Hujan semalam meninggalkan bau tanah basah yang pekat. Mereka mulai menggali di titik yang ditentukan Rina, tepat di bawah sebatang pohon tua yang dipenuhi sarang laba-laba. Riko menghela napas dalam-dalam. Siap ya? Kalau ini jebakan, kita mundur ya. Tapi kalau ini benar, kita harus berhati-hati. Sekop menembus tanah. Sekali, 2 kali. Di kedalaman sekitar setengah meter, suara denting keras, seperti ketukan pada kayu, muncul saat Sekop menyingkap sesuatu. Arya bergumam, ada yang keras di sini, kayu. Mereka mengangkat lapisan tanah terakhir, dan ditemukan sebuah peti kecil yang terbungkus kain tua. Di sekitar peti, terserak benda-benda kecil, manik-manik, potongan kain merah, seutas benang hitam yang diikat melingkar. Di permukaan peti, ada ukiran samar, sebuah bulan melengkung dan nama, Purnama. Indah, menutup mulut, nadanya gemetar, oh Tuhan ini benar namanya. Dengan tangan gemetar mereka membuka peti. Di dalamnya, bukan sekadar tulang, tapi beberapa sisa kain kafan, mainan kayu kecil, dan secari kertas lagi. Di kertas itu, tulisan kecil, maafkan aku. Mereka memaksaku mengikat sesuatu agar tak ada lagi yang datang. Tapi tetap saja, kadang yang diikat mengikat balik. Saat kertas itu disentuh, seolah ada gelombang dingin mengalir di udara. Tanah di sekitar bergoyang sedikit, dan dari kejauhan terdengar ratapan panjang. Bukan lagi tangisan anak kecil, tapi suara seorang wanita yang menjerit lirih memanggil, Purnama, Purnama. Setelah penemuan itu, gangguan tak lagi hanya di lorong. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi yang sama. Setiap penghuni yang tidur bermimpi melihat Purnama di sudut kamar, menatap mereka sambil mengusap perut seolah merasakan kehilangan. Di mimpi itu, ia menunjuk ke bawah lantai, menggerakkan bibirnya tanpa suara. Rina bangun terkejut di tengah malam, berbisik, "Aku mimpi sama Purnama lagi." Dia bilang, "Maaf," lalu menunjuk lantai kamar. "Aku merasa ada sesuatu di bawah kasurku." Sandi mengusap wajah, separuh panik. Malam tadi aku juga mimpi." Dia berdiri di jendela, tapi wajahnya berkabut. "Aku bangun dan ada bekas lumpur di lantai, padahal kita nggak keluar." Mimpi itu tidak eksklusif. Satu persatu mereka merasakan hal yang sama. Tidak hanya mimpi, tapi rasa disentuh di tubuh tanpa luka, bau kayu bakar, bisikan nama mereka. Bahkan Ari, anak Pak Hasan, yang sebelumnya pingsan, kini mengigau memanggil, "Ibu, jangan tinggalkan aku," walau ia tak pernah punya memori tentang Purnama. Bu Asti menahan air mata. "Anak saya mimpi tentang seorang ibu yang menangis. Dia bilang, lindungi mereka." Siapa yang sebenarnya ibu itu? Rina kembali dengan buku harian, membaca halaman demi halaman. Di halaman-halaman lama terungkap cerita yang lebih berat. Purnama bukan sekadar pemilik tanah, melainkan penjaga kecil yang sering merawat anak yatim di kampung. Namun di kemudian hari, sebuah keluarga kaya baru datang. Mereka mendirikan pabrik kecil, menggusur tanah, menuduh Purnama merusak keuntungan.
Bentrokan terjadi. Dalam kemarahan, keluarga itu memaksa ritual agar semacam perlindungan spiritual dipasang, sebuah ikatan yang katanya untuk menetralisir pengaruh agar keuntungan tak terganggu. Ritual itu menggunakan benda-benda dari makam lama, mengikat tubuh tanah, dan menempelkan penjaga lama ke pondasi. Dalam prosesnya, seorang roh mama, Purnama, dibungkus pelan seperti pocong karena diyakini akan menjauhkan malapetaka. Namun ikatan itu tidak menghentikan dia. Ia malah terperangkap antara hidup dan mati. Merana. Tulisan di buku, dibaca oleh Rina, suaranya putus-putus. Mereka membungkusku agar aku diam. Mereka bilang aku akan menjaga, tapi kini aku terperangkap. Aku tak bisa menjauh, tak bisa melihat anak-anakku tumbuh. Mereka ambil janji, mereka pakai nama jadul untuk menimang ketenangan. Tapi tiap malam ada anak yang menangis. Aku tak ingin menyakiti, aku hanya ingin pulang. Pemahaman itu memukul mereka seperti palu. Ritual yang dimaksud tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan Purnama, tapi malpraktik yang memenjarakan nyawanya. Kesalahan itu mendatangkan dendam halus yang menyulut segala penampakan. Pocong yang berkaitan dengan ikatan, kuntilanak yang meratap kehilangan, doppelgangers yang memanipulasi persepsi, dan bayangan besar yang menjaga. Mungkin genderuwo yang diundang oleh energi kuat. Mereka sadar satu hal, mengungkap fakta bukan berarti menyembuhkan. Tapi diam bukan pilihan. Dengan bantuan Pak Hasan, mereka menata rencana sederhana, mengembalikan barang-barang kecil yang ditemukan di peti ke tempatnya, membacakan doa, membakar sebagian kecil kain yang tercemar ritual, dan yang paling penting, mengembalikan nama baik Purnama di catatan mereka. Pak Hasan, dengan suara berat, kita nggak ahli, tapi kita manusia. Kita bisa minta maaf. Kita bisa minta maaf atas kebodohan yang terjadi puluhan tahun lalu. Besok aku mau panggil seorang ustadz dan seorang budayawan tetangga yang pernah dengar soal ritual lama. Kita lakukan cepat, tapi hati-hati. Ustadz itu datang. Ia membaca surat-surat pendek, menaruh air suci, menempatkan beberapa butir garam di pojok kamar, dan melantunkan zikir. Budayawan tua itu mengamati benda-benda di peti dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan bahwa banyak ritual lama yang dimaknai salah sewaktu modernisasi datang, bahkan benda yang dimaksud untuk melindungi, itu menjadi kontrak yang mengekang. Budayawan, lega, pelan, mereka bermaksud mengikat energi supaya tidak mengganggu pembangunan. Tetapi energi itu bukan barang. Ia punya kehendak. Yang mereka lakukan adalah memaksa. Itulah yang menyakiti. Mereka menjalankan prosesi kecil, pembacaan doa bersama, menaruh mainan kayu di sebuah kotak yang bersih, menutupi peti dengan kain putih baru, dan menanam kembali pohon kecil di atasnya. Mereka berjanji pada Purnama, melalui kata-kata yang gugup tapi tulus, kami akan jaga anak-anak, kami akan jaga tempat ini, dan kami akan cerita kebenaran agar tak ada yang memaku nyawa seseorang lagi. Untuk beberapa malam setelah prosesi, gangguan mereda. Pintu berhenti terbanting. Suara tangisan tak lagi terdengar secara jelas, dan memar pada tubuh Indah mengecil. Malam-malam kini lebih tenang. Bahkan tawa kecil kembali ke ruang tamu saat mereka menonton film bersama sembari berjaga. Indah tersenyum tipis. Rasanya beban di dada lebih ringan. Mungkin kita melakukan hal yang benar. Tapi ketenangan itu rapuh. Suatu malam, ketika Arya berjalan seorang diri ke dapur, ia melihat bayangan perempuan di balik jendela. Bukan menakutkan kali ini, tetapi sedih. Bayangan itu mengangkat tangan seolah melambai kecil, lalu menghilang. Arya berdiri di sana lama, napasnya tertahan. Sandi tertawa kecil gugup, mungkin itu tanda terima kasih.
atau mungkin cuma angin. Tapi tetap, kita nggak boleh sombong. Mereka sepakat, kos tetap menjadi rumah. Namun mereka tak lagi membiarkan rasa penasaran membawa orang asing. Mereka menolak untuk mempublikasikan koordinat atau foto peti. Mereka menyampaikan pada beberapa sahabat dekat bahwa ada sejarah lama, meminta agar tak mengunjungi kos hanya untuk sensasi. Akhirnya, penghuni kos Purnama memahami satu hal penting. Bukan semua yang tanpa angker harus dimusnahkan dengan gegabah. Beberapa roh sebenarnya menunggu diakui, bukan diusir. Menunggu namanya diucap, bukan dilupakan. Mereka menata ulang peraturan kos. Tidak ada penggalian sembarangan, tidak ada uji nyali untuk konten viral, dan lebih banyak doa bersama saat malam tiba. Ari, anak kecil Pak Hasan, kini tidur dekat ibunya setiap malam. Bu Asti menata kembali dapur dengan lebih banyak lampu malam. Rina menuliskan catatan sejarah singkat agar generasi selanjutnya tahu. Ada nama Purnama yang harus dihormati. Arya, dengan nada pelan, hampir berbisik, kita bukan pahlawan. Kita cuma orang-orang yang hidup di tempat ini dan memilih untuk peduli. Itu saja. Dengan nada menutup, namun menggantung, dan meski gangguan berkurang, angin masih berbisik di sela jendela pada malam tertentu. Sesekali, di pukul 2 pagi ketika seluruh rumah tertidur, ada suara lirih menggumam. Terima kasih, jaga mereka. Lalu keheningan kembali. Mereka tak lagi menggali, tapi mereka selalu mendengar, sebagai peringatan untuk tidak melupakan. Suara sangat pelan, menimbulkan bulu kuduk. Apakah Purnama benar-benar lenyap? Atau ia kini hanya berjalan lebih dekat ke rumah? Menjaga dari kejauhan? Mereka tidak tahu pasti. Yang jelas, penghuni kos Purnama belajar bahwa sejarah, meski terkubur, bisa bangkit jika salah diperlakukan. Dan bahwa beberapa rahasia terbaik tetap dijaga, bukan untuk disebar, tapi untuk dihormati. Menghela napas panjang. Jika kau suatu hari melintasi sebuah kos tua yang menyimpan cerita lama, ingat satu hal, jangan datang hanya untuk viral. Datanglah untuk menghormati. Karena beberapa pintu ketika dibuka, tak hanya membebaskan jawaban, tapi juga menyalakan kembali sesuatu yang tak mudah padam. Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.